Itu lu rekam Iya, satu-satu? Iya, rekam satu-satu. Kalau memang dibutuhkan untuk direkam, kita rekam. Mobil lu banyak ya? Ntar dia nih manggil abang-abang Grab ya. Oh, no, enggak, tolong gas bentar. Film itu kan sebuah format audio visual. Yes. Tapi seringkali yang lebih dikasih konsentrasi visualnya ya. Iya. Audionya kayak kedua gitu. Bukan cuma lu ya, berarti rekan-rekan seprofesi juga menghadapi masalah yang sama ya? Secara garis besar, bisa dibilang sound design itu ada banyak sub pekerjaan kok. Itu ada dialog editing, ada Foley, ada spot effect, buatan background dan segala macam gitu. Baru bisa dibilang sound design. Berarti sound designer harus nggak boleh malas baca skrip ya? Harus. Ya misalkan kayak mobil tadi, ada dua yang harus diperhatiin. Itu mobil Jepang atau mobil Eropa. Oke, kita lagi di prank deh sama dia nih karena dia tahu kita nggak ngerti dibohong-bohongin nih. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan kalau kamu suka sama video ini atau video-video HTV yang lain, bisa di-like atau di-komen supaya membantu video ini sampai ke teman-teman kamu. Tapi kalau nggak apa-apa juga. Hari ini kita akan ngobrol sama seseorang dari sebuah profesi yang menurut gua seringkali underrated dan kurang mendapat apresiasi yang seharusnya. Kita ketemu sama seorang sound designer, Syaifullah Praditya. Tepuk tangan dong buat Adit. Yeah. Bener nggak sih gitu, Dit? Iya. Bener, Dit? Iya. Underappreciated. Iya, mungkin karena salah satu departemen yang bekerja paling terakhir kali kok ya. Iya, nggak terlibat syuting Nggak gitu terlibat ya. syuting, terus akhirnya di timelinenya kita yang paling mepet gitu, banyak gitu. Iya bener itu bener sih. Jadi teman-teman, sekedar informasi pengantar, biasanya sound itu ada, bisa dibilang ada 3 lah ya. Penggawanya ada sound designer, ada music composer, ada juga sound recordist yang di lapangan ya. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol sama sound recordist. Kalau sound recordist yang merekam ketika syuting. Kalau sound designer itu yang ngerjakan di studio post productionnya. Adit, a.k.a. Syaifullah Praditya, ini yang ngerjain Ngeri-Ngeri Sedap, dan sekarang kita lagi ngerjain Jatuh Cinta seperti di film-film. Yes. Jadi kadang-kadang karena belakangan, dipikirinnya belakangan, dikasih timeline-nya juga mepet ya. Iya. Ya lebih sering begitu sih. Lebih sering karena sebenarnya menjadi concern karena kadang-kadang lebih sering timeline-nya jadi nggak proper. Oke. Misalkan kayak dialog editing membutuhkan waktu 2 minggu, misalkan ya jadi seminggu kayak gitu-gitu loh kok. Ya. Nanti kita bahas step by step ya. Iya. Dit, ya. Iya, jadi akhirnya timeline-nya cuma kebagian dikit, terus kalau jelek yang disalahin sound designer-nya gitu ya. Iya. Iya lirik gitu. Iya. Nggak, tapi gue juga ngerasa, Dit, karena film itu kan sebuah format audio visual. Yes. Tapi seringkali yang lebih dikasih konsentrasi visualnya ya. Iya. Audionya kayak kedua gitu. Ya sebenarnya karena proyeknya audiovisual, ya idealnya adalah 50% visual, 50% suara gitu kan. Idealnya seperti itu. Tapi karena balik lagi kayak tadi kita dilibatkan di akhir, segala prosesnya jadi dituntut jauh lebih cepat. I see. Tapi bukan cuma lu ya, berarti rekan-rekan seprofesi juga menghadapi masalah yang sama ya? Iya, sama. Concernnya sama gitu. Dan keluh kesahnya sama. Curhatannya sama? Curhatannya sama. Oke, sebelum kita cerita step by step nih proses kerjanya, mungkin buat orang-orang yang awam banget, gimana cara lu mendeskripsikan profesi lu? Sound design. Jadi secara garis besar bisa dibilang sound design itu ada banyak sub pekerjaan kok. Ada banyak sub pekerjaan, yaitu ada dialog editing, ada Foley, ada spot effect dan pembuatan background dan segala macam gitu. Baru bisa dibilang sound design, dan tahap akhirnya adalah sound mixing gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ngedesain itu kan berarti kalau kaitannya sama desain, berarti kan ada proses strategis di situ. Ibaratnya bukan cuman oke, ini pemain ngomong gimana caranya dialognya jernih, gimana caranya kagak berisik filmnya, bukan cuma itu, tapi ada proses desain di situ. Sejauh apa tuh lo bisa terlibat misalnya mendesain, contoh kegiatan desain suara tuh kayak apa sih? Misalnya nih kalau yang pernah gue alamin, yang kita kerja bareng misalnya di Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Yang dilakukan Adit misalnya ngomong ke sound recordist di lapangan,
ketika kita di bandara di Bali G, Iya. make sure ambil suaranya sayup-sayup. Gue inget banget tuh lu nitip sayup-sayup. Announcement di airport, karena di setiap daerah announcement airport ada bahasa daerahnya. Itu yang otentik yang kita perlu ambil elemennya seperti itu. Itu bagian dari sound design ya, Dit? Yes, jadi di Ngeri-Ngeri Sedap gua mengelis beberapa tempat. Contoh kayak Lapo, kemudian kayak bandara, terus pasar. Kemudian gua juga banyak discuss sama Bene. Jadi karena kita nggak pernah ke sana, jadi nanya ke Bene tuh pasar di sana seperti apa gitu. Terus Lapo di sana kayak gimana gitu. Jadi riset seperti itu yang gue lakuin gitu. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah lu baca skrip. Yes. Berarti sound designer harus nggak boleh malas baca skrip ya? Harus. Kan yang nggak sempat baca juga banyak. Iya. Karena sibuk, karena kerjaannya banyak. Iya. Gimana tuh? Berarti lu mendedikasikan semua proyeknya lu tetap harus bisa punya waktu untuk baca ya? Iya, sebisa mungkin gue harus baca. Jadi dari situ gue tahu lokasinya di mana, kemudian gue buat list untuk si sound recordist. Kalau misalkan kita nggak bisa berangkat ke sana, gue nitip ke sound recordist untuk take di wild track di tempat-tempat tertentu kayak gitu kok. Nah, tadi tuh sempat sebut, ini kan kita sambil ngobrol sambil ngasih edukasi lah buat teman-teman yang mungkin masih asing sama profesinya nih, Dit. Tadi lu sempat sebut wild track. Wild track. Apa itu wild track? Wild track itu kayak identifikasi sebuah suara di sebuah tempat gitu kok. Jadi misalkan kayak pasarnya, kayak misalkan di Ngeri-Ngeri Sedap, gua butuh wild track real pasar di sana. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan lokasi syutingnya di Medan, kemudian gue pakai wild track pasar Jawa, kan nggak nyambung gitu. Gitu. Nah itu diambilnya beda sama Boomer yang ngambil ketika proses syuting, sama lu butuh lagi diambil sendiri gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Jadi beda, mungkin bisa bilang setelah proses syuting, misalkan setelah break atau apa, udah mereka ngambil wild tracknya kayak gitu. Oke, berarti itu juga keterkaitannya, kebutuhan seperti itu keterkaitannya sama bagaimana load syutingnya, bagaimana manajemen syutingnya kalau mereka lagi ada kendala atau lagi nggak bisa meladeni, otomatis desain lo itu bisa nggak kesampaian juga ya, Dit ya? Iya, kalaupun nggak sempet di-take sama sound recordist, ya gua harus mengirim tim untuk ambil wild tracknya gitu. Apa tugas wild track lo yang salah satu yang lo inget yang berat yang akhirnya lo harus jalanin sendiri demi desain yang lo pengenin gitu, karena pas syuting nggak sempet keambil gitu? Waktu itu di ADC 2 kalau nggak salah. ADC 2, jadi kelar syuting ya kita ngirim tim untuk ambil wild track di Jogja waktu itu. Sampai harus ke Jogja? Ya. Ngambil suara apa tuh di Jogja kalau boleh tahu? Semua lokasi yang dipakai di saat syuting, contohnya kayak pasarnya, terus kayak lorong-lorong di sana kayak gitu-gitu. Oh, jadi lumayan banyak ya? Lumayan itu lu yang turun ke sana tuh atau ada? Enggak, kita ngirim tim waktu itu. Oke. Gitu. Oke, jadi banyak elemen-elemen teman-teman yang mungkin lu belum pernah tahu itu harus dilakukan sebelumnya. Di sini kita bahas ya step by stepnya. Itu tadi bicara sound design, berarti dari lu bisa ada di sekarang di posisi sound designer gitu, pasti kan bertahap nih, Dit. Yeah. Nah, lu dulu belajar apanya dulu, Dit? Memulainya dari mana sebenarnya? Historinya agak panjang kok, jadi... Gak apa-apa, kita punya waktu kok, tenang. Gue gak kemana-mana kok. Jadi awalnya gue berawal dari gue pernah kerja di TV, jadi audio man lah bilangnya dulu di situ tuh. TV lokal. TV lokal mana nih? Daerah mana? Di NTB dulu, di Lombok. Oh, di Lombok. Oh ya, gue pernah kerja di sana. TV-nya sekarang kayaknya udah nggak aktif kayaknya. Oke. Terus gue beralih ke FOH. FOH itu kalau lu nonton konser, lu ada sound mixer di depannya gitu. Terus musik berarti banyak kan ngurusin musik ya? Musik. Terus pernah menjadi recording engineer untuk lagi-lagi musik gitu. Oke. Gitu. Baru bisa masuk ke film gimana ceritanya? Gua pindah ke Jakarta, terus waktu itu gua bekerja bareng Pak Yoyo, lebih dikenal Satrio Budiono di Formix di Senopati situ. Kemudian gue pindah ke CrossFit
Chorus Piet masih ada almarhum Bang Kiki waktu itu, Hikmawan Santosa. Kemudian 2018 gue memutusin untuk jalan sendiri. Bikin studio sendiri. Berarti ketika gabung sama Mas Yoyo, aka Satrio Budiono, nama yang teman-teman pasti sering lihat warawiri di setiap Piala Citra ya. Di situ pertama kali lu mulai masuk ke dunia film itu ya? Yes. Jadi apa dulu tuh awalnya? Langsung mixing? Langsung mixing. Lucunya waktu itu hari pertama gue kerja gue ditinggal mixing ke Bangkok. Hari pertama gue kerja tuh. Jadi gue preview sama klien minta oh dialognya minta dipending gitu. Lah gue baru hari pertama. Dipending tuh diapain? Iya, maksudnya dipindahin ke belakang gitu-gitu ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Anda juga dengerin nih manggut-manggut padahal nggak ngerti kan kalian semua ini kan ya. Dipending tuh berarti buat di bioskopnya ya? Iya. Di 5.1 atau 7.1 itu. Iya, jadi ketika penonton denger dialognya adanya di belakang. Iya. Itu namanya dipending. Gitu. Ngerti nggak lu, Om? Lu ngerekam doang lu kayak gini-gini nggak ngerti lu. Diminta dipending. Waktu itu lu hari pertama kerja. Hari pertama kerja dan belum tahu caranya. Belum tahu. Pak Yoyo ninggalin gua berangkat ke Bangkok. Waktu itu ada film apa gitu. Bentar saya pindahin speakernya, Pak. Speakernya yang dipindahin sama dia. Ya udah panik. Terus gimana? Nelpon Pak Yoyo? Ya, gue minta tim yang lain gitu buat bantu. Ya udah gitu. Yang udah lebih senior. Iya, lebih senior gitu. Oke. Ya, dan hari pertama lagi. Iya. Berarti itu tuh bagian dari pekerjaan lo ya, kayak ngerancang ketika orang nonton pengalaman 5.1 atau sekarang 7.1 di tata suara bioskop itu ada dialog yang muncul dari samping, dari belakang itu. Pasti ide awalnya tuh bukan dari requestnya sutradara atau produser, kebanyakan berangkatnya dari sound designer. Dari sound designer. Misalkan kita ngomongin satu shoot gitu, ada mobil datang dari kanan, kemudian menuju ke tengah dan stop di kiri. Nah itu harus presisi frame by frame-nya pindahnya gitu. Sedetail itu. Ribet ya ngerjain sound. Kita kagak tahu selama ini, pikir gampang-gampang aja ya. Ya misalkan kayak mobil tadi, yang harus diperhatiin adalah ada dua yang harus diperhatiin. Itu mobil Jepang atau mobil Eropa. Kayak kita lagi di prank deh sama dia nih, karena dia tahu kita nggak ngerti dibohong-bohongin nih. Yang bener lo. Iya seriusan. Beda emang mobil Jepang sama mobil Cina. Beda. Mobil Cina gimana suaranya kayak barongsai gitu. Iya mobil Jepang sama mobil Eropa. Mobil Jepang beda suaranya. Kemudian seberapa cepat dia perpindahannya kayak gitu-gitu. Terus ya lebih banyak kita ngomongin soal presisi kok. Jadi si shoot ini cocok nggak ketika kita pakai source ini kayak gitu. Misalnya mobil ya. Mobil itu berarti kan di lokasi kan si mobilnya itu bunyi, tapi seringkali kalau kita pakai sound asli nabrak sama dialog dan lain sebagainya. Jadi lu harus punya bank suara mobil. Nah, itu berarti lu ngerekam satu-satu. Kalau SUV gede suaranya gini, itu lu rekam satu-satu. Iya, rekam satu-satu. Kalau memang dibutuhkan untuk direkam, kita rekam. Mobil lu banyak ya? Ntar dia nih manggil abang-abang Grab ya. Tolong gas bentar. Bukan suruh jemput, suruh ngegerung doang. Berarti lu punya bank berbagai macam jenis kendaraan, berbagai macam suara, segala macam ya? Iya, kurang begitu. Menarik ya. Terus ada juga tadi lu sempat sebut yang Foley ya. Foley kalau teman-teman lihat tuh, kalau di Reddit itu suka ada Foley artist. Foley-nya bukan pakai V, pakai F, F-O-L-E-Y. Jadi Foley artist kalau gua nggak salah memahami, Dit, adalah proses di mana lu menambahkan suara-suara ya. Di TikTok banyak tuh gimana cara bikin suara tulang patah. Itu biasanya kalau gua nggak salah seledri tuh. Seledri di gitu. Ya, brokoli juga bisa. Brokoli. Gitu. Itu Foley itu kayak gitu ya? Iya, nah itu lu harus menguasai juga nggak sih? Yang ngerjain bukan lu kan, tapi kalau kayak gitu. Gua supervisi bunyinya harus seperti apa, tapi tim gua yang jalan gitu. Misalkan kayak Foley itu, kita ngomongin Foley itu luas menurut gua karena kita ngelihat Foley misalkan dari footstep gitu, kita juga harus ngukur berat badan orangnya. Jadi lo ini menakjubkan pekerjaan ini ya. Jadi lo kalau mau bikin suara footstep, sebenarnya bukan cuma masalah jenis sepatu dan permukaan lantainya aja, tapi juga berat badannya. Berat badannya, misalkan badan
si ini lebih gemuk atau lebih kurus gitu. Jadi Atau itu anak kecil misalnya. atau anak kecil Pasti gitu. beda footstep. Padahal yang Foley orangnya kurus. Gimana caranya? Tuh ya, bisa. ya penekanannya nanti yang dirubah gitu. Penekanannya misalkan badannya cukup gemuk ya nanti. Belajarnya gimana sih kayak gitu tuh? Learning by doing aja learning gitu. by Dari doing. Di Formix lo kerja di Iya, situ lo lihat iya, prosesnya dan iya, segala iya, macam. iya. Atau nonton video-video volley yang di TikTok itu banyak. ya sekarang jauh lebih dimudahkan kan aksesnya kita buat belajar kok di YouTube bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah melihat secara utuh, melihat secara langsung prosesnya gitu. Jadi lo bisa meng-capture itu lebih baik gitu. Volley paling susah yang lo inget apa aja? Ngeri-ngeri sedap kayaknya. Kenapa? Kenapa susah? Harus ada suara apa nih ngeri? Ngeri-ngeri sedap itu terutama gua banyak bikin dak untuk rumah opung. Rumah opung yang rumah panggung itu. Rumah panggung. Jadi gue bikin simulasi seolah bunyinya itu persis di rumah opung gitu. Jadi lu bikin lantai kayu. Lantai kayu. Jadi misalkan gue ngelihat shotnya, dari bocoran gambar seperti ini, ya gue bikin menyerupai itu. Gitu. Oh. Kayak gitu. Berarti bertukang juga Anda ya? Ya bertukang. Ya biar gaji sendiri. Biar irit. Biar ngirit. Atau suara apa lagi yang selain karena effortnya, kalau tadi kan lebih ke effortnya ya. Ada lagi nggak yang misalnya ribetnya tuh karena kok nggak dapet yang pas ya? Kok nggak klik yang lu mau? Nggak tahu volley apa? Gue pernah salah satu volley paling absurd yang pernah gue denger itu suara ciuman. Iya. Apakah lu pernah ngalamin gitu yang aneh-aneh begitu? Oh sering sih, di setiap project pasti punya challenge-nya sendiri, punya tantangannya Yang lu sendiri. inget apa deh? Yang lu inget yang Mungkin yang paling baru ya. Yang paling baru itu gue lagi ngerjain filmnya Mas Adrianto Dewo, judulnya Kajiman. Kajiman ya. Ya, itu film Horor horor. ya. Ya, selain volley, tantangannya adalah kita udah di notes dari awal bahwa film ini tidak boleh ada jump scares. Film ini tidak boleh ada jump scare. Nggak boleh ada jump scare. Jadi tugas kita di sound design-nya adalah meng-create atmosfer ketakutannya yang nggak dengan sesuatu yang mengagetkan. Jadi Gimana tuh caranya? misalkan kayak contohnya ada objek yang bunyi di ruangan yang berbeda. Kayak gitu. Apaan tuh gitu Misalkan ya? kayak gitu-gitu lah. Misalnya objek apa tuh yang harus lebih? Misalkan suara pintu, suara angin atau apapun itu gitu. Jadi lebih kesannya jauh lebih organik. Oke. Jadi keseraman yang tanpa jump scare itu biasanya kan orang mengandalkan pasti musik. Yes. Musiknya creepy gitu. Tapi selain itu juga ada elemen-elemen suara yang bisa dimain-mainin ya, Dit? Iya. Ya itu perannya sound design ya. Ketika notes-nya misalkan kita ngerjain film horor, nggak boleh ada jump scare. Lalu lu harus mikir gimana caranya orang bisa takut tanpa jump scare gitu. Ikut mikirin ya. Padahal itu produser sama sutradara yang mikirin. Gue pikir sound designer juga harus mikirin nih gimana caranya nih gitu. Menarik. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, seru banget. Gue belajar banyak banget hari ini. Kita mau break dulu sebentar untuk bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di sosial media kita. Di sosial media kita bisa teman-teman lihat sini ada TikTok, ada Instagram. Bisa di-follow dan dicek isinya. Kalau menarik silakan follow, kalau nggak usah. Kita mah seikhlasnya aja, nggak apa-apa. Gue akan baca beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Di sini ada pertanyaan dari @irfansyah. Berapa biaya pengeluaran sebuah film? Wah, macam-macam edit ya. Yeah. Sebuah film itu biayanya biasanya bervariasi banget. Mungkin kalau gue bisa kasih estimasi range-nya untuk memproduksi sebuah film yang proper artinya production value-nya bagus, nggak diakal-akalin syutingnya gitu, mungkin sekitar hari gini mungkin 4-5 miliar udah agak minim ya. Yeah. Udah minim itu, angka segitu tuh udah pas-pasan banget. Up to-nya tak terhingga, up to-nya bisa 50 miliar, 60 miliar, semakin besar spektakelnya atau film-film action atau film-film superhero, itu biayanya sangat mahal sekali teman-teman. Jadi bikin film itu sangat bervariasi ya biayanya, agak susah dipukul rata. Terus ada Daddy Little Rin nanya, bisa nggak sih jadi pemain film tanpa casting? Banyak. Bisa jadi pemain film tanpa casting. Pertama-tama gue mau jelasin dulu bahwa casting itu bukan sebuah proses yang identik dengan pemain yang unknown atau pemain baru.
aktor top pun sering casting. Karena kadang-kadang bukan masalah kemampuan bisa acting apa enggak, teman-teman. Masalah kecocokan sama peran, kecocokan sama lawan main. Banyak produser yang casting dipasang-pasangin gitu kan, dilihat ini kayaknya cocok, ini kayaknya kurang. Kadang-kadang pengaruh dari chemistry yang kita bisa lihat dari awal, ini pas banget gitu. Jadi jangan mengidentikan proses casting itu dengan pemain yang belum punya pengalaman gitu. Pemain top juga sering casting. Tapi kalau tanya gimana caranya jadi pemain tanpa casting, salah satunya sih ada dua yang gue kepikiran. Pertama, lo pernah punya mungkin project yang orang bisa lihat, film pendek misalnya, orang udah lihat, wih bagus dia mainnya di situ. Atau kedua, jadilah orang dengan followers banyak ya. Karena sekarang produser suka pemain dengan followers banyak. Walaupun tidak semuanya, tapi kurang lebih itu. Satu lagi terakhir, gue nggak tahu cara bacanya, DIIYB_. Kira-kira penghasilan film festival didapat dari mana aja? Oke, ini pertanyaan bagus. Gue sendiri belum pernah ngalamin, tapi udah banyak nanya-nanya sama teman-teman yang menjalani. Film festival itu biasanya mengajukan dana dari selain dari festival itu sendiri, ya. Festival itu bisa ngasih dana, teman-teman. Festival Cannes, Rotterdam selalu bisa ngasih dana, atau bisa dapat dana hibah dari organisasi yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah suatu negara biasanya punya organisasi film atau organisasi kebudayaan yang memberikan dana hibah. Kalau namanya dana hibah berarti nggak harus dibalikin, ya. Terdengar enak tapi tentu tidak gampang untuk bisa dapat. Lo harus punya reputasi, lo harus punya project yang bagus supaya mereka bisa memberikan itu. Jadi biasanya kalau lo lihat film festival, sumber dananya dari situ, dari festivalnya itu sendiri atau dari dana hibah dari berbagai macam negara. Contoh terakhir yang lumayan dapat banyak sponsor itu autobiografi. Autobiografi dapat dari ada pemerintah Polandia, ada pemerintah Singapura, kayak gitu-gitu teman-teman. Mungkin kalau mau tahu lebih banyak tentang tim, mesti bisa nanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman kayak Mas Iva Isvansyah, Kamila Andini gitu ya, atau Edwin dari Palari. Kalau saya kurang berpengalaman. Kita lanjut lagi ngobrol sama Syaifullah Praditya, aka Adit dari Midside Post. Kenapa post house lu namanya Midside? Midside itu sebenarnya teknik EQ kok, teknik EQ. Jadi equalizing bisa juga menjadi teknik perekaman gitu. Gua nyari nama ya yang gampang diingat aja. I see. nggak ada filosofinya. Nggak ada filosofinya. Nah, ini misalnya proses sound design dulu cerita. Lo baca skrip, terus lo mulai punya bayangan nih. Gimana cara mencapai objektifnya? Misalnya tadi film Kajiman pengen serem tanpa jump scare, lu mulai mikirin gimana caranya secara sound. Nah, sekarang kita masuk ke step by step pekerjaannya nih. Ketika filmnya selesai syuting, kemudian pastikan harus picture lock dulu ya, editing offline. Picture lock, ini filmnya secara editing mulai handover ke departemen sound. Apa dulu yang dilakukan? Semuanya berjalan paralel. Jadi ketika materi masuk, kita menerima data berupa OMF atau AAF, itu raw data dari lapangan, dialognya. Gitu. Itu extension filenya? Ya, extension filenya. Kemudian gambar, tentunya kalau misalkan film reeling gitu, misalkan membutuhkan 5 reel atau 4 reel seperti itu. Kemudian kita mengolah dengan sistem paralel. Misalkan dialog editing, kemudian Foley, kemudian pembuatan soft effect, hard effect. Apa tuh? Soft effect, hard effect, apa tuh dia? Soft effect itu misalkan kayak suara pintu, kayak suara mobil. Bedanya sama Foley apa? Foley proses untuk mendapatkan efek itu gitu. Foley itu kita bisa disebut kayak movementnya, terus gesekan tangan, terus misalkan suara kaki itu bagian dari Foley, atau misalkan misalkan objek yang kita pengen layering ulang di pembuatan sound effect, misalkan kayak tadi suara patahan tulang kita layering dari ranting kering dan lain-lain gitu, biar lebih dramatis gitu. Tapi soft effect tadi misalnya apa, suara pintu gitu. Suara pintu yang lebih ke general gitu. Tapi kalau pintunya lo create di studio, suara pintunya itu jatuhnya Foley juga nggak disebutnya? Iya, bisa dibilang Foley kayak gitu. Atau bisa juga lo ngambil memang dari bank yang memang udah ada? Hard effect apa? Hard effect ya biasanya gua memisah hard effect itu mungkin di tempat lain sedikit berbeda caranya, tapi kalau di tempat gua hard effect itu gua taruh di bagian-bagian yang sifatnya impact-nya kuat. Misalkan dia di film horor gitu, gua baginya kayak gitu. Lo ngebagi sinematik gitu ya? Dan lain-lain gitu. Nah itu prosesnya berjalan paralel tuh? Berjalan paralel. Misalkan, tapi hal yang paling lama adalah di proses dialog editing dan dialog
mixing. Dialog editing dan dialog mixing. Yes. Oke, satu-satu nih. Mana duluan? Dialog editing. Apa tuh proses dialog Dialog editing? editing itu lebih ke pemilihan source terbaik. Misalkan shotnya wide yang nggak mungkin di capture dengan boom gitu, kemudian gue memilih clip on untuk mengcover gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih awam, boom itu kalau teman-teman lihat orang syuting tuh ada yang naro Shotgun. kayak itu namanya shotgun. Shotgun. Ya? Mic yang pakai tiang panjang itu namanya boom. Nah kadang-kadang kalau shotnya lebar, tentunya si boomernya tidak bisa ada di frame, maka mau nggak mau harus mengandalkan clip on. Gitu. Apa bedanya suara dari boom sama suara dari clip on? Boom itu lebih natural. Boom lebih Lebih natural. natural karena dia bisa membuat perspektif ruang juga di situ. I see. Kalau clip on wireless terlalu in your face gitu, terlalu Kayak gini dekat. ya? Ya, Karena dekat sama terlalu sumbernya. dekat sama sumbernya. Kemudian kalau misalkan mau nggak mau kita harus pakai wireless, tugas kita adalah meng-create ruang si dialog itu seolah itu bukan wireless gitu. Di proses Di mixing. proses mixing. I see. Ini nggak bisa nangkap ambience ya? Nggak bisa ngangkat ambient. Misalnya kita ngobrol gini ada motor lewat tapi kan masuk suaranya. Masuk cuman jadi nggak sebaik cara meng-capture-nya si boom tadi, shotgun tadi gitu. Jadi tugas kita adalah meng-create room-nya, impulse response-nya. Misalkan ruangnya kita harus ngukur terjadinya di ruangan kecil ya. Gua harus bikin reverb di ruangan kecil seolah itu terjadi di ruangan kecil dengan hasil capturean boom gitu. Jadi Tipe dinding gitu-gitu berarti ya, ngaruh juga di. ngaruh juga. Jadi basic pengetahuannya harus sampai sana. Jadi misalkan ruangnya misalkan hall besar ya, kita harus cari kira-kira kalau dialog ini dipakai reverb dengan hall besar cocok apa enggak, misalkan itu banyak prosesnya gitu. I see. Tapi dialog editing itu biasanya ya tadi makan waktu berapa lama dialog editing ini, Dit? Idealnya kalau untuk durasi 100, 110 sampai 90 itu dialog editingnya 2 minggu. Nggak ada sound mixing yang baik. Sama kayak film kita di Jatuh Cinta seperti di film-film. Yang sekarang lagi kita kerjain. Kita kerjain. Yandi kan pengen jangan sampai semuanya kayak pagi selalu burung gitu kan. Kita jadi mikir, oh kalau nggak burung Diganti apa tokek. ya?